Nah saudara, minggu lalu tema khotbahnya atau judul khotbahnya itu mengenai second coming. Gitu ya. Tuhan Yesus semakin dekat dengan kedatangannya. Ya ini saya tidak tahu, saudara bisa lihat bahwa semakin sering saat ini terjadi kerusuhan, kekerasan saudara. Ya 2 minggu lalu ada di Jakarta dan menyebar ke seluruh Indonesia. Ya beberapa tempat. Tapi saudara lihat beberapa hari yang lalu kita dengar Nepal saudara. Kerusuhannya lebih parah lagi. Ya kalau saudara pernah ke sana mungkin lebih tahu ya tempat itu gitu. Tapi kita tahu semua bahwa Nepal ini negara yang kecil, Kathmandu ya Pak ya. Itu ibu kotanya juga nggak besar saudara. Jadi bisa dibayangkan, saudara bisa lihat orang sampai diselamatkan dengan helikopter dengan gelantungan saudara. Itu suatu yang jarang terjadi. Mungkin baru pertama kali saya melihatnya untuk seorang sipil diselamatkan di negara ibu kota. Nah itu semua menunjukkan kedatangan Yesus semakin dekat. Ya, tetapi belum pada kedatangannya saudara, belum. Ya, untuk itu karena belum kita masih menantikan, ya kita harus masih terus menjalani hidup ini saudara. Betul ya? Dan hari ini ada satu hal yang perlu kita tahu mengenai kehidupan yang kita jalani saat ini. Satu hal itu adalah kebiasaan hidup saudara. Nah saya kasih judul hari ini adalah kebiasaan rohani orang percaya karena kita semua orang percaya. Jadi saudara kalau tahu maksudnya saya ingatkan kembali, tentunya saudara sudah tahu bahwa kebiasaan hidup yaitu suatu pola yang disebabkan oleh Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu melakukannya juga dengan suatu pola atau kebiasaan atau sesuatu yang teratur saudara. Dan itu dibagi dalam 24 jam sehari kalau saudara lihat. Nah artinya ada pola keteraturan di sini. Ya pola makan saudara, pola tidur, kerja, sama hal-hal yang lain saudara, olahraga bahkan. Sehingga sebetulnya dengan habit atau kebiasaan ini itu perlu memang dan itu memang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah demikian juga dengan hal rohani. Makanya saya kasih judul tadi kebiasaan rohani orang percaya. Jadi dalam kebiasaan rohani orang percaya ya ada terjadi di jasmani, demikian juga terjadi di rohani maksud saya. Nah sini di dalam Ratapan 3 ayat 22 ayat 23 dikatakan bahwa tak berkesudahan. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara, Tuhan sendiri dia menyatakan bahwa rahmatnya itu besar. Bahasa Inggrisnya mercies. Pengampunannya itu terus menerus saudara. Bukan hanya sekali ya maksudnya betul. Ya kita diselamatkan sekali seumur hidup ya. Maksudnya sampai selama-lamanya. Tetapi dalam perjalanannya Tuhan itu terus memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan terus setia di dalam kehidupan kita. Dan itu setiap hari. Wow. Bahwa kasihnya itu selalu baru setiap hari. Jadi tidak heran bagi orang percaya, saudara dan saya tidak ada hari sial. Semuanya adalah harinya Tuhan. Amin. Selalu baru setiap hari. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di hari itu saudara. Nah Tuhan memakai pola setiap hari ini untuk memberkati kita sebagai orang yang percaya. Nah sebelum lebih jauh saudara mengenai kebiasaan rohani. Ya ada beberapa prinsip pada hari ini yang kita mau dengar untuk kita semua. Ya yang pertama adalah ini mengenai Tuhan saudara. Bagaimana Tuhan berkomunikasi kepada kita. Tuhan itu ya berbicara kepada kita itu bukan sesuatu yang bagaimana yang wow yang kayak seperti suara yang keras gitu. Tapi Tuhan itu berbisik di tempat yang tersembunyi saudara. Saudara mungkin bisa lihat bahwa Tuhan itu besar. Dan manusia cenderung untuk tendensinya adalah mencari sesuatu yang besar, yang heboh, yang sesuatu yang kena, yang wow, goosebump gitu ya, bulu kuduk berdiri. Tapi enggak loh, ternyata Tuhan itu berkomunikasi kepada kita dengan berbisik dan di tempat yang tersembunyi. Kalau saudara tahu, ya ingat Elia pernah mengalami itu, bertemu dengan Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan dia yang dahsyat, bagaimana nabi-nabi Baal dihancurkan, bagaimana dahsyatnya api Tuhan turun begitu ya. Tetapi ketika Tuhan berbicara kepada dia, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 12, datanglah suara embusan yang lembut. The sound of a low whisper. Tuhan berbicara secara personal kepada saudara dan saya. Matius 6 ayat yang ke-6. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu.
Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, shut the door when you pray. Artinya apa? Itu suatu kebiasaan, suatu hal yang saudara lakukan. Ketika engkau berdoa, masuk, cari tempat yang tersembunyi. Ini tidak berbicara, betul maksud saya di sini ayat ini backgroundnya, kalau saudara lihat itu ketika jangan munafik gitu kan. Jangan show off kepada orang kalau saudara berdoa. Itu Tuhan katakan dalam ayat ini. Tetapi itu juga berarti bagaimana kita itu dapat mengkhususkan tempat kepada tempat yang tidak terganggu saudara. Ya, Tuhan itu melihat hal yang tersembunyi. Pertama dia lihat motivasi kita untuk fokus kepada dia, bukan fokus kepada manusia. Walaupun kegiatannya berdoa saudara, tetapi dia juga ingin melihat, ingin melihat dan bertemu dengan kita secara personal, secara intim. Untuk itu kita perlu memisahkan diri, kita dapat tempat yang terbaik, kita dengan sengaja saudara direncanakan, bukan tidak terencana setiap kali. Ya, ada pola di sini dan itu jelas bagaimana kita bersama dengan Tuhan sendiri. Nah, saudara, kalau saudara lihat di situ ada fokusnya ada dua poin tadi saya sampaikan, jangan fokus kepada manusia tapi fokus kepada Tuhan, dan juga yang kedua adalah bagaimana kita fokus, maksud saya kita memisahkan atau kita mengambil tempat, mengambil momen untuk berdua dengan Tuhan. Ya saudara, kalau punya, ya ini kalau saat ini kalau saudara sedang memiliki anak kecil atau apa ya, kita menyesuaikan ya saudara ya. Jadi bukan berarti harus pagi atau apa, tetapi poinnya di sini adalah ketika saudara itu tahu situasinya, tahu polanya, ya anaknya tidur ya saudara bisa mengambil tempat, mengambil momen itu misalnya seperti itu. Ini untuk ibu-ibu yang mungkin punya anak gitu. Tetapi saudara bisa lihat di sini Tuhan inginkan sesuatu yang personal. Oke, nggak apa-apa saudara. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, ya mungkin kita bisa panik ya saudara ya. Ada momen-momen di mana kita mengalami kepanikan, menghadapi masalah. Firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still and know that I am God. Saudara itu lihat, bayangkan. Ya, bukan suatu yang heboh sekali lagi, tetapi suatu yang tenang. Be still and know that I am God. Tenang dan tidak panik saudara. Boleh, bisa di awalnya panik. Ya saudara bisa nyerocos kepada Tuhan. Ya sampaikan kepada Tuhan. Oke, tetapi momen berikutnya ada waktunya kita diam. Ya. Saya juga bisa merasakan sih waktu saya bangun, waktu saya membuat firman ini atau menyusun firman ini. Ya banyak juga waktu beberapa kali saudara mulut saya diem tapi pikiran saya yang berkecamuk saudara. Waduh, pikiran ada momen di mana punya masalah yang harus diselesaikan, yang di luar kemampuan, ya pikirannya diem tapi mulutnya diem tapi pikirannya nggak bisa diem, berkecamuk, udah kemana-mana, udah langsung hasilnya pasti ini, hasilnya pasti itu. Tapi setelah kita mengambil waktu, ketika mulai berdoa dan tenang, hasilnya saudara jauh berbeda. Jawaban Tuhan itu benar. Dan itu yang saya rasakan, dan itu yang saya alami saudara. Mungkin saudara pernah mengalami hal yang sama. Ya, datang kepada Tuhan saudara. Datangi dia. Dikit-dikit datang gak apa-apa. Gak masalah saudara. Ya, justru nilainya adalah kita itu biasakan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Tidak datang kepada yang lain. Betul, sehabis itu kita bisa konsultasi dengan banyak orang atau beberapa pihak. Tapi yang pertama, kita perlu mendatangi Tuhan. Kita datang kepada Dia. Amin saudara. Ya, Yesaya 30 ayat 15a tidak ada di dalam slide. Ini yang saya dapatkan ketika saya menyusun firman ini. Dan saya membaca firman ayat 15a dikatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, kita tidak perlu untuk dengan kekuatan kita. Justru malah
dengan tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Ketika kita tenang, kita kuat saudara. Tenang bukan menenangkan diri kita, tapi kita percaya ada Tuhan yang berkuasa. Amin. Di sini kita perlu membangun suatu kehidupan yang memperhatikan saudara bagaimana Tuhan sendiri itu berbicara kepada kita. Kita perlu membangun itu. Ya, kehidupan yang Tuhan sendiri yang berbicara dan menuntun saudara dan saya. Sebuah kebiasaan rohani yang harus dibangun di sini adalah saudara, yaitu kebiasaan untuk sekali lagi datang kepada Tuhan saudara. Datang kepada Tuhan, curhat gak apa-apa, tapi ada momennya saudara, kita tenang dan membiarkan Dia berbicara dengan lembut kepada saudara dan saya. Yang kedua saudara, prinsip yang berikutnya, Tuhan itu berbicara melalui firman-Nya. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, ya, sanctify them in the truth, your word is truth, saudara. Bagaimana firman Tuhan sendiri itu adalah kebenaran yang membuat kita jelas, yang membuat jadinya clear buat kita. Tidak ada abu-abu, tidak bingung arahnya kemana. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Yohanes 6 ayat ke-63b dikatakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Dalam the message-nya, every word I've spoken to you is a spirit word and so it is life making. Dia benar, perkataannya benar, tetapi bukan hanya itu, perkataannya menghidupkan saudara. Yang takut jadi tenang, yang putus asa saudara bangkit dengan pengharapan. Ayat 105, Mazmur 119, firman-Nya dikatakan bahwa firman-Mu, kita baca sama-sama saudara, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. The word is a lamp to my feet, your word is a lamp to my feet and light to my path. Ketika kehidupan kita bersumber kepada firman Tuhan saudara, kehidupan kita akan semakin jelas. Bukan tidak jelas terus. Boleh saudara, ada hal yang tidak jelas di dalam kehidupan kita. Tapi bukan tidak jelas terus. Tapi itu akan semakin jelas. Itu akan semakin clear saudara. Seperti rembang tengah hari. Makanya saudara, ketika saudara makin lama kita merenungkan firman Tuhan, saudara akan semakin cepat untuk mendapatkan tuntunannya. Jadi ketika kita merenungkan jangan langsung pergi saudara. Ya, kita terus merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan ada waktunya Dia akan menuntun saudara dan saya. Amin. Yes. Nah, ada situasi saudara berikutnya yang perlu kita waspadai ketika kita membangun kebiasaan rohani dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, hati-hati saudara tidak memiliki rasa lapar dan haus kepada firman Tuhan. Kepada hal-hal rohani. Hati-hati dengan rasa puas diri saudara. Karena kita harus terus memiliki haus akan firman Tuhan. Thank you. Saudara lihat bagaimana pentingnya saudara bisa rasakan ketika kita mulai mencari Dia, menunggu Dia. Saudara bisa rasakan bagaimana rasanya ya ini sesuatu yang lega ketika saudara mencari Dia, saudara katakan, saudara berdoa, saudara lega, saudara jangan langsung lari saudara. Jangan langsung cabut. Ya. Tetapi saudara biarkan kebenarannya itu menerangi kehidupan saudara. Amin. Ya, Matius 5 ayat 6 dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Saudara tahu, kata dipuaskan di sini sesuatu yang sehat saudara. Saudara, kehidupan saudara akan sehat. Dipuaskan di sini bukan berarti puas untuk sesuatu yang sekali untuk selamanya. Ingat, konteksnya di sini adalah harian saudara. Kebiasaan harian. Dan Tuhan berkatakan bahwa ketika kita melakukannya, itu kita melihatnya seperti kayak kita sedang makan. Ya, berbahagialah mereka yang haus dan lapar.
akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Nah kalau saudara lihat, kita makan harian, bayangkan saudara, ini ibarat seperti kalau kita makan, kemudian kita makan yang baik, makan yang alami, yang prosesnya sekali, dengan bumbu yang alami, itu akan menyehatkan kita. Tetapi kalau kita makan dengan makanan yang tidak baik, ya maksudnya makan yang 2-3 kali proses, dengan sesuatu yang diawetkan, itu hasilnya berbeda. Itu tidak sehat saudara. Makanya dikatakan, dia haus dan lapar akan kebenaran, itu akan dipuaskan. Tetapi ketika kita ya melakukan itu dengan salah, apa yang kita lapar dan hausnya bukan kebenaran, itu akan merugikan kita. Seperti tadi, makanan yang salah kita makan saudara. Oleh karena itu kita harus haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita harus terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Konteksnya adalah harian, di mana saudara memerlukan kebenarannya. Itu membutuhkan kebiasaan rohani saudara. Nah secara makanan rohani, secara harian itu perlu dipuaskan. Oleh karena itu saudara, ada suatu kebiasaan rohani yang harus dibangun di dalam kehidupan kita. Yaitu kebiasaan untuk mengingini Tuhan terus menerus setiap hari saudara. Bukan sekali, bukan beberapa kali, tetapi setiap hari. Itu yang Tuhan arahkan kita untuk kita hidupi. Yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini. Nah sampai di sini saudara bisa lihat ada 2 hal yang kita bisa pelajari. Ya prinsipnya kita mempunyai kebiasaan selalu datang kepada Tuhan. Yang kedua kita memiliki kebiasaan untuk selalu mengingini Tuhan. Dan kita masuk saudara, karena kita masuk pada praktikalnya. Kenapa? Ya karena pentingnya 2 prinsip ini, karena terus untuk dilakukan setiap hari, saudara ini harus terus ada. Oleh karena itu saudara, kebiasaan kita harus mengerti, karena kebiasaan rohani itu memiliki lawan, memiliki tantangan saudara. Ada yang berlawanan, kebiasaan rohani dan kebiasaan duniawi. Apa itu kebiasaan duniawi saudara? Hal-hal yang membawa saudara kepada dosa. Ya, hal-hal yang membawa saudara jauh dari Tuhan. Itu bisa langsung hal yang berdosa, itu bisa sesuatu yang jasmani tetapi lebih banyak. Tetapi mendapatkan fokus yang lebih jauh, yang lebih banyak daripada kehidupan saudara. Sehingga tidak pada tempatnya. Itu juga enggak bagus jadinya saudara. Sesuatu yang negatif. Ya, miliki medsos oke kan? Mengecek sosmed, scroll gitu oke kan. Tapi kalau udah 1 jam masih terus gitu ya. 2 jam terus saudara. Pernah gak saudara? Halo? Atas cuma saya doang? Pernah saudara saya gitu kan. Artinya, wih ternyata udah 1,5 jam. Istri saya nanya, ayah di mana? Kok gak naik-naik gitu. Terus saya lagi, oh iya ya. Saudara kadang-kadang kita gak sengaja. Kadang-kadang makanya kita harus terus. Ya diingatkan kita kembali kepada apa yang harusnya kita lakukan saudara. Ya jangan kita terokupasi dengan hal-hal itu. Oleh karena itu di dalam kebiasaan rohani ini ada lawannya. Ya karena ini berlawanan, jadi apa yang saudara menjadi fokus, yang satu akan lemah. Kalau kita fokus kepada kebiasaan rohani, kebiasaan duniawi itu akan menurun saudara. Kalau kita fokus kepada sebaliknya ya, kalau kita fokus kepada kebiasaan duniawi, ya kebiasaan rohani itu juga akan sebaliknya akan melemah. Oleh karena itu pastikan saudara, kita memilih pilihan yang benar dan kita menjadi orang yang fokus kepada kebiasaan rohani. Kita biarkan, kita lakukan di dalam kehidupan kita terus menerus kebiasaan rohani ini. Kenapa? Karena masing-masing memiliki konsekuensi. Ada konsekuensinya saudara. Hasilnya adalah ketika saudara memiliki kebiasaan rohani, saudara akan memiliki kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Ketika saudara sebaliknya, kebiasaan duniawi itu menjauhkan saudara dengan Tuhan. Membuat saudara tidak peka, membuat saudara tidak mendengar Dia. Hati-hati saudara. Jadi setiap hal ini memiliki konsekuensi. Yang ketiga, ya Tuhan itu memakai orang lain untuk membangun kita. Ini prinsip. Ya, ini suatu hal yang Tuhan pakai di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi yang pertama adalah
Tadi kebiasaan rohani, duniawi kan berlawanan saudara. Nah tetapi berikutnya adalah yang ketiga ini, Tuhan memakai orang lain untuk membangun kita. Ada firman, ada doa, ada firman. Kemudian Tuhan memakai Tuhan memakai orang lain untuk membangun kita. Ya. Saudara, Tuhan itu against dengan kesendirian. Jangan sampai saudara sendiri. Ya. Sendiri beberapa waktu boleh, tetapi kehidupan yang menyendiri itu bukan dari Tuhan. Saudara perlu hidup bersama-sama. Ya, karena saudara kita bisa saling membangun, bukan hanya saudara yang dibangun atau saudara yang membangun, tetapi saudara saling membangun. Dalam Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam perbuatan baik. Ini konteksnya dalam saudara seiman ya saudara. Bukan orang yang tidak seiman, tetapi keluarga rohani. Ayat 25 dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Terlebih lagi sementara kamu melihat, ya semakin giat melakukannya saudara. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan, sekali lagi jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita saudara. Yang luar biasanya di bagian yang kedua dikatakan, tetapi marilah kita saling mengasihi. Menasihati maksud saya. Saudara bisa lihat, saudara datang di sini itu bagus. Jangan kita menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu udah benar saudara. Tetapi berikutnya bukan saudara duduk aja dan mendengar firman. Tetapi berikutnya sampai pada saling menasehati. Itulah kehidupan sebagai keluarga rohani saudara. Haleluya. Kita bukan hanya duduk diam. Kita bukan hanya rajin ke gereja. Tapi saling menasehati. Saudara harus, bukan harus dalam arti itu, wah saya belum nih, belum menasihati, saya cari orang yang saya nasihati. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah Tuhan itu menginginkan kita hidup bersama-sama sebagai keluarga rohani. Kita bukan hanya menerima, tetapi kita juga memberi. Kita bukan hanya mendapatkan, tapi kita juga memberikan kontribusi. Ya, kalau bahasanya Pak ya tadi pagi, interdependent. Ya, tidak saling, tidak independen. Tidak dependent tapi interdependent. Artinya kita saling menggantungkan ya satu dengan yang lain. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain di sini. Amin saudara. Itu yang Tuhan inginkan, saling menasihati. Kelihatannya lewat biasa aja ya. Tapi ini kebenaran yang luar biasa. Ya, bukan hanya duduk diam, setia, tapi saudara ada saling menasihatinya di sana. Saya bersyukur, saya ada di dalam jemaat ini ya, bukan saya kalau jadi pastor baru berapa tahun saudara. Tapi saya bisa melihat bagaimana penerimaan di dalam jemaat. Ada masanya saya orang baru tuh, saudara. Seperti saudara dan saya, ada masanya. Ya, nggak kenal siapa-siapa. Tapi di dalam jemaat saya bisa dikenal, ya, diperhatikan. Diperhatikan tuh bukan berarti saya minta perhatian, enggak, saudara. Tapi ada penerimaan, ada kasih, ya, ada yang berbeda begitu, saudara. Mungkin tidak banyak orang, akhirnya kita kembali ke lokal dan kembali ke orang-orang yang mungkin gak banyak saudara. Ya, jemaat ini bisa semakin besar, bisa semakin banyak, tapi saudara akan connect dengan hanya beberapa orang dalam kehidupan saudara. Ya, lanjut. Ya, tidak ada keluarga rohani yang sempurna ya saudara ya. Jadi Tuhan hanya Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu kita saling menasehati. Karena kita tidak sempurna saudara. Nah secara praktis kebiasaan rohani yang perlu dibangun. Yang pertama sekali lagi doa. Ya, sebagai sarana percakapan rutin saudara dengan Tuhan. Mari kita biasa berdoa saudara. Saudara sedang bekerja, nyupir. Saudara sedang melakukan hal-hal yang biasa. Lagi nyiram tanaman mungkin ibu-ibu rumah tangga. Atau sedang mengasuh anak. Silakan saudara bisa berdoa kapan saja. Ya, biasakan berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan berkomunikasi dengan diri sendiri dan kemudian kita bingung sendiri.
Enggak saudara, tapi marilah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berbicara apa adanya saudara. Saya kalau sama Tuhan itu udah gak mikir Tuhan tuh terima saya apa enggak. Saya udah tahu bahwa dia akan terima saya. Maksud saya perkataan saya tuh diterima apa enggak gitu. Udah lewatin saudara. Kita percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita dan dia menerima kita apa adanya. Amin. Jangan kita datang kepada dia dengan aturan-aturan grammar yang benar gitu. Ya, romo, kalau bahasa Jawa tuh romo, kulo gitu ya. Jadi penuh dengan aturan, enggak. Tapi kita datang apa adanya. Bukan hanya bicara benar, tapi berbicara apa adanya. Nah saudara, kita lihat di sini, sekali lagi, kalau saudara berdoa, tadi saya sudah sampaikan di awal, jangan kita cepat-cepat keluar dari ruang doa kita, dari sesi doa kita. Perhatikan baik, kalau saudara curhat sama Tuhan, ya, saudara kalau saudara curhat kemudian selesai curhatnya, saudara lega gak? Lega. Jangan langsung pergi saudara. Jangan langsung amin saudara. Tapi justru momen berikutnya itu momen yang paling penting. Ketika Tuhan berbicara kepada saudara. Jadi doa itu bukan sekedar hanya kita curhat kepada Tuhan. Bukan sekedar hanya kita berbicara, minta kepada Tuhan. Oh dari A sampai Z, 1 sampai 10 poinnya selesai, lega. Saudara sudah sampaikan kepada Tuhan. Tapi momen berikutnya itu justru yang paling penting. Yaitu apa? Jawaban Tuhan kepada saudara. Jadi jangan biarkan momen itu lewat saudara. Ingat, dia akan berbisik kepada saudara, dia akan berkata-kata kepada saudara. Macam-macam caranya, bisa aja. Ya. Nah saudara bisa lihat, kalau tadi saya katakan, ada pertentangan ketika kita fokus sama hal-hal yang duniawi atau kita fokus kepada hal-hal yang rohani. Ya, ini berikutnya ini saya joke sedikit ya saudara ya. Saudara tahu nggak persamaan antara doa pagi dan kopi? Doa pagi dan kopi. Persamaannya itu saudara, doa pagi dan kopi itu sama-sama bikin melek mata, ya. Dan yang kedua siap untuk menghadapi hari. Sedap. Itu sama doa pagi dan kopi. Ya, saya ngomong begini maksudnya bahwa ingat kebiasaan rohani adalah doa. Ya, kebiasaan yang jasmaninya adalah kopi. Tapi sama-sama dia memberikan sesuatu manfaat kepada kita. Tapi jangan kita mulainya ya saudara hanya kopinya doang maksud saya. Ya, ini saya ngelitik untuk mereka yang suka kopi tapi tidak suka berdoa. Maksud saya lupa berdoa. Kopi pagi-pagi udah siap kopinya panas kental gitu kan. Black coffee gitu kan. Tapi enggak doa, sayang saudara, jangan saudara. Ya, doanya ada dan juga kopinya juga ada. Itu enggak apa-apa saudara. Jadi cari kopinya. Itu kesamaannya antara doa pagi dan kopi. Oke. Nah, yang berikutnya saudara, doa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah membaca, mendengar dan merenungkan firman. Ya, suara Allah itu udah pasti saudara, itu melalui firman Tuhan. Saudara bisa mendapatkan penglihatan, saudara bisa mendapatkan mimpi, saudara bisa mendapatkan apa saja. Tetapi sebetulnya semuanya kembali kepada firman Tuhan. Semua yang kita dapatkan tentang Tuhan itu kembali kepada kebenaran firman. Tidak bisa keluar daripada firman. Makanya kita perlu membaca firman Tuhan. Alkitab saudara itu ada untuk dibaca, direnungkan. Nah saudara, saya sampaikan kepada saudara, saya gak akan tanya siapa yang sudah membaca satu penuh Alkitab. Ya, pastinya ada yang tidak pernah membaca. Mungkin ada beberapa atau tidak pernah membaca. Tetapi saudara, saya sarankan saudara, ya bukan saya sarankan aja gitu ya. Tapi saya dorong saudara untuk menghabiskan firman Tuhan. Ya, maksud saya satu Alkitab itu. Nah saudara, itu penting sekali. Mau bacanya 1 tahun penuh habis, saya membuat program seperti itu. 1 tahun penuh habis saudara. Nah saudara bisa membacanya per kitab. Hari ini Kejadian sampai selesai tapi. Jangan lompat-lompat saudara. Hari ini Kejadian terus lompat Matius. Terus besoknya lagi lompat Yesaya. Jangan saudara. Tapi saya dorong saudara untuk urut.
Baca Alkitab itu kejadian selesai, baru pindah lagi kitabnya. Pokoknya pastikan bahwa satu Alkitab itu habis. Mau metodenya seperti apa, tapi pastikan teratur saudara. Supaya saudara dapat mendengar firman Tuhan, saudara tahu akan firman Tuhan. Luar biasa, efeknya luar biasa saudara. Saudara akan diingatkan oleh ayat-ayat yang pernah saudara baca. Bayangkan kalau saudara bacanya random, saudara itu akan ke situ-situ lagi nanti. Ya, lebih baik kita dengan sengaja selesaikan satu Alkitab. Halo, kita baca firman Tuhan setiap hari. Ya, jangan lewatkan saudara ya, setiap hari. Apa yang disampaikan kepada saudara hari ini adalah harian. Kebiasaan rohani orang percaya setiap hari. Baca teratur saudara, baca yang urut terserah saudara. 1 pasal, 2 pasal, monggo. Ya, tetapi pastikan itu habis pada saatnya. Dengan begitu kita mengembangkan saudara kerohanian kita. Kita memperkaya diri kita dengan perkataan, kosakatanya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena dari situlah Roh Kudus akan berbicara dan akan mengingatkan kebenaran pada waktunya. Di dalam keadaan-keadaan yang kita butuhkan. Yang ketiga saudara, yaitu hidup dalam keluarga rohani. Sekali lagi, saudara perlu bertahan di jemaat di mana Tuhan tempatkan. Apapun yang terjadi saudara. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Sekali lagi, tidak ada keluarga yang sempurna. Ya, saya tidak mungkin ya kalau misalnya Tristan ngomong bahwa wah ayah kayaknya udah cukup sekian karena kayaknya udah mentok nih Tristan di keluarga kita. Ya, saya mau pindah keluarganya Om Yahya saja. Yang lebih, wah, ya, lebih mantap gitu kan. Gitu. Apakah begitu saudara? Enggak kan. Kita keluarga itu apapun yang terjadi, kita adalah keluarga. Stick together. Family itu kita terus bersama-sama. Makanya pastikan saudara tertanam di sebuah jemaat. Ya, jangan lihat oh ini kelihatannya besar, oh ini bagus. Enggak apa-apa, terserah awalnya. Tetapi ketika saudara tertanam di situ, sudah di situ saudara. Dan biarlah saudara bertumbuh. Ya pastikan bahwa memang betul ada environment yang bagus, yang one on one, ada discipleship, ada pemuritan. Ya, tetapi maksud saya di sini adalah bertahan saudara, bukan karena jemaat itu sempurna. Ya, malahan ketika jemaat itu baik saudara pilih jemaat, wah luar biasa. Tapi begitu kita masuk jadi gak sempurna saudara. Karena saudara dan saya tidak sempurna. Dalam konteks lokal yang kecil, mari kita membangun ya keluarga rohani. Artinya di dalam kehidupan kita, itu ada di dalam life group. Foto-foto ini mungkin sesuatu yang kita lakukan saudara. Ya, ada life group, saudara bisa lakukan di mana saja. Ada kebaktian saudara bisa ada di mana, ya tempatnya terserah. Tetapi pastikan diri saudara ada di dalam sebuah kelompok kecil. Yaitu namanya, kalau di kita namanya life group. Make sure saudara ada di dalamnya. Karena bukan sekedar hanya kumpul-kumpul. Tetapi kita saling mendoakan, kita berdiri satu dengan yang lain. Ada spiritual covering saudara. Ada kebingungan-kebingungan yang terjadi, telepon sana, telepon sini. Oke, kita doakan, kita berdiri bersama-sama. Karena kita semua dikasih Tuhan dan Tuhan masing-masing mempunyai tujuan hidup yang saudara perlu genapi dalam kehidupan saudara. Dan perlu orang lain untuk membantu itu, untuk menggenapinya. Ingat saudara, Tuhan berbicara mengenai melalui orang lain. Gak cuma melalui firman, tetapi firman itu juga bisa melalui orang lain. Saling menasehati. Dalam konteks yang lebih kecil, ya, istri saya pernah katakan dan dia beri kesaksian. Ada waktunya di mana istri saya mengalami keguguran. Saudara, setelah 10 tahun kami baru mendapatkan anak yang pertama, 2 kali gugur. Nah, di keguguran yang kedua itu dia langsung betul-betul hancur. Ya, ini dia katakan kepada saya, orangnya ada di sini. Dia bilang, "Tuhan, di manakah Engkau? Kami melayani, kami serius, kami terus ada, tapi yang terjadi gugur 2 kali ya, mengalami miscarriage." Kemudian dia bertanya, "Di manakah Engkau?" Saudara tahu Tuhan berbisik dalam hatinya,
Katakan, di mana waktu dia tanyakan di manakah engkau Tuhan? Tuhan bilang katakan, itu ada di sampingmu. Yaitu saya saudara, lagi tidur, lagi ngorok. Gak usah, saya lagi tidur saudara. Lagi tidur, Tuhan bilang itu ada di sampingmu. Poinnya adalah apa? Poinnya adalah orang saudara. Aku ada itu melalui orang-orang di sekeliling kamu. Dalam konteks suami istri, ya suami atau istri. Tapi dalam konteks keluarga rohani, di manakah Tuhan? Ya itu, Tuhan bisa memakai saudara-saudara kita. Amin saudara. Kita adalah surat yang terbuka bagi dunia ini. Kita adalah orang-orang yang merepresentatifkan roh Tuhan yang ada di dunia ini. Bagaimana Tuhan bekerja melalui kehidupan saudara dan saya. Amin. Halo. Jadi saudara kalau lihat di mana Tuhan, lihat kiri kanan saudara. Tuhan bisa memakai setiap orang di samping kiri kanan saudara. Ya, jadi kita tidak bisa sendirian. Nah terakhir ada sebuah akronim yang saya buat dari habit. Kebiasaan. Ya. H-nya adalah Holy Word Meditation. Bagaimana? Mari saudara kita biasakan merenungkan firman. Membaca, merenungkan Alkitab setiap hari. Untuk memperbarui pikiran dan mengenal kehendak Tuhan. Itu H-nya, habit. Ya, Holy Word Meditation. Yang kedua, abiding prayer. Doa yang bertahan saudara. Mari kita jadikan doa ini sebagai rutinitas harian. Untuk berkomunikasi dengan Tuhan. B-nya blessed fellowship. Persekutuan yang diberkati. Mari bangun kebiasaan saudara untuk bersekutu satu dengan yang lain. Sesama orang percaya untuk saling menguatkan. Yang berikutnya I-nya intercessory thanksgiving. Bersyafaat dengan ucapan syukur. Kita bersyafaat untuk saudara-saudara kita yang lain. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. T-nya dari habit, transform service. Pelayanan yang mengubah. Mari kita mulai melayani orang lain dengan kasih. Kita percaya saudara, ketika kita melayani dengan kasih, ini akan mengubah sekitar kita. Akan membawa dampak kepada sekitar kita. Sekitar kita akan berubah menyerupai seperti Kristus. Termasuk diri kita juga berubah menyerupai seperti Kristus. Saudara tahu bahwa di akhirnya dari semua ini Roh Kuduslah yang membuat ini semua berjalan. Roh Kuduslah yang menguatkan orang percaya saudara dan saya untuk melakukannya. Jadi kehidupan yang dipenuhi roh saudara itu perlu sekali. Dan itu dibangun setiap hari oleh kebiasaan-kebiasaan rohani yang terus kita hidupi dan lakukan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk hari ini. Tuhan biarlah melalui firman ini Engkau menjadi nyata, semakin nyata di dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau bahkan mengingini kami, mendekati kami Tuhan. Untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau. Saudara, saya mau kita pakai momen ini. Kalau ada di antara saudara mau berkomitmen. Ketika saudara mendengar firman ini. Ada hal-hal yang belum saudara lakukan. Mari pakai waktu ini untuk kita mengambil komitmen. Entah itu berdoa, membaca firman, bersekutu satu dengan yang lain. Dalam praktikalnya hadir di jemaat, hadir kebaktian minggu, apapun itu. Tapi kita tahu pada hari ini bahwa semuanya itu diperlukan. Kebiasaan-kebiasaan itu diperlukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang disampaikan pada hari ini. Bahwa dalam kehidupan kami, firman-Mu, doa, dan saudara-saudara seiman, dan keluarga rohani, itu sebuah kebiasaan, hal-hal yang Kau berikan kepada kami, yang Kau tuntun kami untuk kami lakukan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap kami terus bertumbuh
di dalam kami menantikan kedatangan Engkau yang kedua kali. Kami terus menantikan dengan gairah, dengan api, dengan semangat yang daripada Engkau. Menantikan Engkau dengan tekun Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Terus Tuhan dengan gairah yang daripada Engkau. Dan biarlah kami terus berapi-api di dalam Roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Biarlah kami semua terus mengikuti Roh-Mu. Sampai pada Engkau datang yang kedua kali. Biar kami Tuhan dalam menantikan, kami terus bergerak, hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan.